Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang evaluasi kegiatan keprotokolan, yaitu kompetensi dasar yang ke-3.21, dan ini merupakan video yang pertama. Topik yang akan kita bahas adalah ruang lingkup evaluasi. Anak-anak, silakan kalian perhatikan materinya. Masih ingat apa itu evaluasi? Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengukur pencapaian dan memberikan penilaian secara objektif atas hasil kegiatan yang membandingkan dengan tujuan awal kegiatan tersebut. Nah, jadi anak-anak, maksudnya di sini adalah membandingkan apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan yang kita lakukan itu sesuai atau tidak dengan rencana awal dari kegiatan tersebut. Informasi yang didapatkan dari proses evaluasi itu adalah sebagai berikut. A. Tingkat kemajuan suatu kegiatan. B. Tingkat pencapaian, persentase, dan kesesuaian antara tujuan kegiatan dan hasil kegiatan. C. Kesalahan yang dilakukan di masa kini dapat dikoreksi melalui evaluasi, sehingga kesalahan tersebut tidak terulang di masa mendatang. Kemudian, apa tujuan evaluasi? Tujuan evaluasi adalah A. Mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. B. Untuk mengetahui kesulitan yang dialami seseorang dalam kegiatannya sehingga dapat dilakukan diagnosis dan memungkinkan pemberian remedial teaching. C. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas suatu metode, media, dan sumber daya lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan. D. Sebagai umpan balik dan informasi penting bagi pelaksanaan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Anak-anak, dengan adanya evaluasi, kita bisa mengetahui apakah seseorang itu menguasai kompetensi yang ditetapkan apa tidak, gitu ya. Kalau seseorang itu kompeten di bidangnya, maka hasil dari kegiatan itu pasti akan sesuai dengan tujuan awal dari kegiatan. Itu yang A ya. Kemudian yang B, dengan adanya evaluasi kita akan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami orang itu di saat melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang C ini, dengan evaluasi kita akan mengetahui apakah metode, media, dan sumber daya lainnya itu sesuai ataukah tidak, efektif ataukah tidak dengan kegiatan yang dilakukan, sehingga apakah hasilnya sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Kalau metode, media, dan sumber daya lainnya itu sesuai, maka hasil dari kegiatan itu akan sesuai dengan rencana semula. Kemudian yang D ini, evaluasi ini dapat memberikan umpan balik. Artinya, bagi si pelaksana evaluasi ini juga akan mengetahui apa kekurangan-kekurangan yang ada dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, sehingga itu dapat dijadikan sebagai tolak ukur agar nanti kedepannya lebih baik lagi. Kemudian fungsi-fungsi evaluasi ini, A. Fungsi selektif, artinya menyeleksi seseorang sesuai dengan kompetensinya. Yang B. Fungsi diagnosis, ini untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan seseorang dalam suatu bidang. C. Fungsi penempatan, untuk mengetahui proses terbaik untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan bidangnya dalam suatu organisasi. D. Fungsi pengukuran keberhasilan, ini media atau sarana dan prasarana apakah dapat mendukung atau tidak program yang dilaksanakan. Tahapan-tahapan evaluasi ini ada 5. A. Menentukan topik evaluasi.
Artinya, penentuan topik evaluasi ini adalah kegiatan menentukan topik yang akan menjadi bahasan evaluasi. Contohnya, evaluasi hasil kerja dan evaluasi rencana. B. Perancangan kegiatan evaluasi. Ini adalah kegiatan merancang proses evaluasi sehingga tidak melewatkan hal-hal yang penting dalam pelaksanaannya. C. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. D. Pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dalam melakukan analisis, serta menentukan tolok ukur waktu sebagai hasil evaluasi. E. Pelaporan hasil evaluasi, yaitu kegiatan membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Anak-anak, ketika kita akan melakukan suatu evaluasi terhadap suatu kegiatan, kita menentukan dulu permasalahan apa yang akan menjadi bahasan evaluasi tersebut. Kemudian kita merancang proses evaluasi yang akan kita lakukan itu, jangan sampai terlewatkan hal-hal yang penting dalam pelaksanaannya. Data-data yang kita kumpulkan melalui evaluasi tersebut, kemudian informasi tersebut kita olah, kita analisis, kemudian kita kelompok-kelompokkan agar kita lebih mudah untuk melakukan analisis, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman atau tolak ukur dari hasil evaluasi kita. Setelah melakukan evaluasi, maka si pelaksana evaluasi harus membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban yang dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Itu nak ya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang ruang lingkup evaluasi. Silahkan kalian pelajari. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pada video bagian yang kedua ya.